Endomorph. Endomorph ini adalah tipe badan hanya minum air putih aja bisa jadi daging. Foto ini dengan foto yang ini. Gue biasanya makan ini adalah pengganti nasi gue. Selalu bikin sop tempe. Yang seperti apapun itu nggak akan berhasil ketika yang terpenting adalah mengatur pola makan. Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue mau nunjukin ke kalian dua foto. Foto ini dengan foto yang ini. Ini adalah dua foto yang gue ambil. Ini gue yang ambil ya. Ini tanggal berapa sih kemarin ya? Belum lama, sekitar 2 harian yang lalu. Tapi kalau ini diambil pada tanggal 1 Januari sehabis momen tahun baru 2021 gitu. Dan yang ngambil bukan gue, ponakan gue ngambil diem-diem terus dia nge-WhatsApp, "Kak, ini lo foto lo sekarang," gitu. Shock gue. Beneran gue waktu itu kaget banget. Dari foto itu pagi, gue nggak nunggu lama, jam 6 pagi gue udah berangkat ke nge-gym tuh. Gue langsung nimbang, cek body fat segala macem. Ternyata guys, berat gue waktu itu 77 kg. Shock nggak tuh? Leher ini semuanya udah nyatu, badan tuh udah tebel, baru gue nyadar. Walah, keenakan gue. Lo tahu kan kalau 2020 itu kan pemerintah dari Maret itu kan udah PSBB ya, dibuka-buka sedikit-sedikit itu mulai September gitu. Jadi otomatis yang tadinya itu olahraga tiap hari ya terganggu kayak gitu. Itulah hasilnya gitu. Nah, tapi dalam waktu singkat gue berhasil nurunin berat badan, dan itu dalam waktu berapa lama ya? Sekarang aja masih bulan Februari, tanggal 7, tanggal 8 kemarin itu ya. Berat gue udah 68-69 kg. Wow, gitu. Gue aja sampai kaget guys. Ternyata bisa semudah itu untuk nurunin berat badan hanya dalam waktu jangka 1 bulan. Luar biasa sih kerja keras dan kerja ekstranya. Dan gue mau bagi nih pengalaman ini buat lo. Bagaimana caranya kita bisa cepat prosesnya melakukan diet, tapi nggak perlu atau nggak nyiksa diri kita sampai kelaparan seperti itu, nggak. Ya, jangan kemana-mana buat kalian yang baru nemuin channel gue nih guys, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kalian juga harus ikut dan follow di akun sosial media gue. Gue punya TikTok, gue punya Instagram, dan gue punya Facebook ya guys ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, nasi itu adalah salah satu penyebab kita itu jadi gemuk. Dan lo tau kan kalau orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Apapun yang udah dimakan kalau belum makan nasi itu belum afdol, pasti akan makan lagi. Tanpa disadari bahwa nasi itu adalah sumber gula paling besar yang kita konsumsi setiap hari. Dan tanpa kita sadari bahwa faktor penyebab obesitas atau kegemukan itu asalnya dari nasi gitu. Ini sangat penting. Kalian tahu kan kalau tipe badan manusia itu kan ada 3 yang umum ya, endomorph, mesomorph, sama ektomorph. Nah, yang gue bahas di sini adalah endomorph. Endomorph ini adalah tipe badan seperti ini. Kalau dia hanya minum air putih aja bisa jadi daging, bisa nambah berat badan gitu loh guys. Jadi bener-bener sistem kekebalan tubuh, sistem pencernaan semuanya itu bekerja dengan sangat maksimal sehingga tidak ada sedikit pun energi atau kalori yang tersisa itu terbuang gitu. Jadi bener-bener terserap semuanya ke tubuh. Itu penyebab kenapa orang-orang tipe endomorph itu gampang sekali gemuk. Nah, gue tipe endomorph. Gue ngerasain banget hal-hal kayak gitu. Jadi kita bener-bener perlu kerja yang sangat-sangat ekstra untuk mengendalikan berat badan, untuk mengendalikan supaya kita nggak obesitas itu. Dan salah satu adalah itu tadi, menghindari penyebabnya. Kalau gue ngindarin nasi guys. Kalau kita kerja membutuhkan banyak kalori, makan banyak nasi sih it's okay lah ya kalau kita pakai tenaga segala macam. Tapi kalau kita memang lebih banyak menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir, maka yang kita harus hindarin adalah kebanyakan makan kalori. Kenapa? Karena itu nanti akan bisa tertimbun lama-lama jadi lemak buat diri kita gitu. Alternatif pengganti nasi kalau gue sih yang pertama pisang. Pisang, sayuran, sama apa ya, roti, tapi roti kering gitu. Tapi lebih ke pisang sih guys. Jadi kalau gue nih ya pagi sarapan pisang gitu. Jadi pisang kalau udah direbus apalagi kan jadi lembek tuh, dia gampang banget dicerna, dan itu sangat-sangat membantu badan gue yang susah dari segi pencernaannya untuk mencerna si pisang tadi gitu.
Nah, alternatif berikutnya mungkin kalau ini ya bisa kentang gitu, seperti itu. Jadi kalau kalian mau memulai diet, mulailah untuk mengurangi atau mengganti karbo yang kita makan dengan pengganti tadi. Jangan yang terlalu tinggi gula ataupun energi gitu ya, biasa-biasa aja. Pola latihan yang gue terapin itu sebenarnya lebih ke pola makan. Kalian mau latihan seperti apapun itu nggak akan berhasil ketika pola makan nggak kalian jaga. Nah, salah satu pola makan adalah mengatur asupan gizi, vitamin, energi yang masuk ke diri kita. Itu secukupnya aja. Nah, sedangkan yang gue lakuin waktu itu ya pola latihan. Gue mulai olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari itu guys. Off-nya 3 kali apa 2 kali gitu. Jadi tiap hari datang, tiap hari datang. Ada yang bilang katanya kalau kita olahraga tiap hari itu kurang bagus. Ada yang bilang katanya kalau olahraga tiap hari malah kasihan dengan badan kita. Gue nggak berpikir seperti itu. Gue hanya berpikir bagaimana caranya gue bisa nurunin berat badan, gue bisa membentuk kembali otot-otot gue bisa nggak obesitas lagi kayak gitu. Jadi ya kalau fisiknya memang kuat ya kan kita tiap hari tuh ganti-ganti ya guys. Hari ini latihan kaki, hari ini latihan tangan, hari ini latihan treadmill, hari ini latihan ini, hari itu latihan ini segala macam. Ini banyak banget yang perlu kita latih setiap hari. Jadi hari ini bukan ototnya sama-sama seperti kemarin, enggak gitu. Menurut gue sih fine-fine aja sih ya. Gue udah ngebuktiin sendiri selama pola gue olahraga, gue lakuin itu nggak ada masalah buat diri gue. Buat kalian ya tentunya perlu memahami dulu kondisi tubuh kalian itu seperti apa. Nah, singkatnya pola latihannya adalah gue nge-gym tiap hari, bakar energi tiap hari, tapi yang terpenting adalah mengatur pola makan. Guys, gue mau ngasih tahu kalian pola diet buat gue. Jadi gini, gue hitung dari pagi aja deh ya. Pagi itu gue bangun tidur biasanya itu ngopi. Ngopi itu untuk apa ya namanya ya? Membangkitkan gairah dan energi. Buset, gairah cuy. Ya, jadi untuk apa ya, badan biar anget, si hormon-hormon, gue nggak ngerti apa nama hormonnya itu bergerak supaya kita lebih aktif. Kalau kita memang kurang tidur, kita jadi nggak ngantuk. Tidurnya nanti siang lagi kayak gitu. Terus setelah itu gue biasanya ngerebus pisang ya. Pisang rebus guys. Gue mau ambil pisangnya dulu. Nih guys, gue biasanya makan ini adalah pengganti nasi gue. Ini murah banget, lo tinggal beli di pasar. Tapi ini yang bagus sih, kemarin rada mahal. Tapi kalau mau yang biasa aja itu setumpuk itu paling 30.000, itu dapat banyak banget, bisa buat seminggu. Tapi kalau gue konsumsi ini tiap hari. Nah, gue rebus setelah ngopi, gue ngerebus pisang. Nah, tapi pisang ini sih biasanya nggak gue langsung makan, tapi nanti makannya pas gue olahraga guys. Jadi seandainya gue olahraga nih mulai jam 8 seandainya ya, ngabisin energi dari kopi itu tadi dulu. Setelah itu kan badan mulai lemas. Nah, baru gue makan pisang satu. Gue biasanya bawa 4 biji. Ya udah, mulai lagi olahraga, tenaga ada lagi. Nanti lemas lagi, balik lagi ke room lagi, makan lagi, kayak gitu sampai pisang itu habis. Kurang lebih sekitar 2 jam. Energi tetap ada. Nah, itu yang gue lakuin. Ini bener-bener gue udah ngebuktiin tenaganya itu akan selalu ada. Dan pisang itu kan kebalik lagi, kalau dia udah direbus terus kita kunyahnya makin lembut, dia akan lebih cepat menyerap dalam tubuh kita. Nah, udah kan ya, terus lanjut ke siang, itu biasanya gue makan sop. Ini dia. Nggak usah ketawa guys. Gue selalu bikin sop tempe. Jadi tempe ini dicampur brokoli, dicampur sayuran, dicampur macam-macam, dikasih bumbu sop. Tahu kan bumbu sop dari Indofood? Ini favorit gue. Rasanya enak banget ya guys. Teman-teman suka nanya, emang enak ya sop tempe ya? Gue bilang enak. Ini adalah makanan wajib gue hampir tiap hari ya, untuk mencukupi asupan kesehatan. Nah, yang berikutnya gue selalu ngerebus telur setengah kilo setiap hari, itu untuk kebutuhan protein ya. Tapi gue hanya makan putihnya aja. Kuningnya biasanya buat si empus ya. Si empus tuh udah nungguin depan pintu. Itu biasanya kuningnya gue kasih ke dia. Terus gimana sorenya? Sorenya itu biasanya guys, kan tadi itu ada pisangnya. Sore itu belum lapar. Biasanya lapar itu malam ya, menjelang jam 7, jam 8 itu. Nah, itu biasanya gue makan pisang itu satu. Buat apa? Buat ganjel biar bisa tidur gitu. Seperti itu. Nah, pola itu gue lakuin terus tiap hari, yang pada akhirnya dalam waktu 1 bulan gue bisa nurunin berat badan dari 77-an ke 68, 69. Pasti berat guys. Berat, beneran serius berat. Tapi ya itulah yang namanya juga kita punya keinginan ya, kita harus usaha semaksimal mungkin. Ya udah, rutinitas itu gue lakuin tiap hari gitu ya. Dan kalau sayur itu biasanya ganti-ganti, sayur asem, sayur sop ataupun sayur yang lainnya gitu.
kalian bingung dengan apa yang udah gue jelasin, komen di bawah, gue akan kasih tahu yang sedetail-detailnya buat lo guys. Lo juga bisa inbox ya di Instagram, nanti akan gue bales kalau kalian mau nanya-nanya yang sekiranya tidak terlalu detail di sini, kalian bisa tanyakan di Instagram guys. Gue adalah orang yang baik hati, yang selalu jawab komen, selalu jawab inbox kadang. Guys, terima kasih loh buat kalian yang selalu support channel gue guys. Ya, pokoknya gue Ryan JR. Kita jumpa lagi di mengapa dan mengapa berikutnya. Dah.